Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Fahri Movie. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Solo yang pernah dirilis pada tahun 2013. So, gimana ceritanya? Langsung saja buka intronya. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Jillian yang sedang berkonsultasi dengan psikiater. Sejak meninggalnya sang adik, Jill mengalami trauma berat dan harus mengkonsumsi obat penenang. Adegan berpindah ke perkemahan milik Fred, di mana Jill mendapat tawaran kerja sebagai seorang pembina camping. Ia direkomendasikan oleh sahabatnya bernama Leslie yang lebih dulu bekerja di tempat itu. Everybody, this is Jillian. Hai. Setelah sesi perkenalan, Fred berkata bahwa Jill harus melewati ujian terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dan pengalaman camping yang ia kuasai. Mendengar hal itu, Jill kaget dan sedikit ragu karena sahabatnya tak memberitahunya tentang persyaratan tersebut. Akan tetapi, dengan dukungan dari sahabatnya juga, ia akhirnya menerimanya. For hiring me. Who's your tour guide? The best. Saat sedang duduk sendirian di dermaga, ia didatangi oleh Marty, anak dari Fred. Marty menceritakan beberapa bulan yang lalu, seorang gadis bernama Britney gagal menjalani ujian solo camping. Dikarenakan ia sudah ketakutan di malam pertamanya, Britney menyerah dan menyalahkan suaranya. Smile. No, I mean, why was she so scared? There's a legend of a ghost on the... Mendengar hal itu, Jill meminta penjelasan pada Leslie tentang rumor pulau berhantu yang akan ia tempati esok. Leslie terpaksa menceritakannya. 30 tahun lalu, Fred dan temannya mendampingi anak-anak untuk berkemping. Namun keesokan paginya satu anak bernama Jenny tiba-tiba menghilang dan hingga saat ini keberadaan Jenny ataupun jasadnya tidak diketahui. Kabarnya arwah Jenny masih gentayangan hingga saat ini. Girl is swimming all around. Setelah mendengar fakta tersebut, Jill hanya tersenyum karena pada dasarnya Jill tak percaya pada sosok hantu. Keesokan paginya sebelum berangkat, terlihat Jill masih mengkonsumsi obat penenang. Lalu Fred mengantarnya ke pulau tersebut dan tempat mendirikan tenda. Sebelum pergi, Fred berkata bahwa Jill adalah orang terakhir yang akan melakukan ujian tersebut karena Fred akan segera menjual pulau ini. Hold up. This will do. What do you mean? I had to sell the land past the stream to a developer. I'll be back before you know it. Setelah kepergian Fred, Jill mulai mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar, memasak, dan mengelilingi pulau dengan melewati sungai. Saat akan kembali ke tenda, tanpa sengaja, Jill menemukan sebuah boneka. Ia pun membawa pulang boneka tersebut. Hello? Setelah itu ia pun beranjak mandi. Saat kembali ke tenda, kakinya terluka karena ranting pohon. Dari kejauhan nampak seorang pria parubaya bersama anjingnya duduk di depan tenda Jill. Pria tersebut bernama Ray. Ia mendatangi tenda Jill karena mendengar teriakan minta tolong. Jill berkata itu bukan suaranya karena dia tak merasa meminta tolong. Is anybody else up here? No, just me. You okay? Everything's okay? Yeah. Melihat luka di kaki Jill, Ray lantas menawarkan diri mengobatinya. Namun Jill menolaknya. Melihat Jill merasa tak nyaman dengan kehadirannya, Ray pun pamit dan tiba-tiba Jill berubah pikiran dan menerima tawaran Ray. Ikut ke kapalnya mengambil obat dan perban. I probably could use some help. You hurt? Yeah, a little bit. Sesampainya di perahu, Jill menanyakan rumor tentang sosok hantu Jenny. Ray berkata, itu hanyalah bualan orang-orang perkemahan saja. Ray berkata bahwa ia sering memancing di danau tersebut. Jika Jill membutuhkan bantuan, ia bisa mencarinya di danau. Setelah itu, ia meninggalkan Jill. How old are you? 17? Singkat cerita, malam pun tiba.
Jill kembali bermimpi tentang adiknya. Sedikit cerita, jadi pada saat itu Jill diminta oleh ibunya untuk menjaga sang adik. Namun karena keasikan ngobrol dengan temannya, ia tak mengetahui kalau adiknya itu sudah tenggelam di kolam. Di saat bersamaan, nampak seseorang mencoba membuka tendanya, tapi sesuatu pun terjadi. Jill terkejut melihat tendanya sudah terbuka. Ia pun memberanikan diri keluar tenda untuk memeriksanya. Namun, ia tak menemukan siapapun di luar. Ia pun kembali masuk dan meminum obat penenang dan kembali tidur. Di keesokan paginya, lagi-lagi ia dikejutkan dengan pemandangan yang tidak mengenakkan, di mana semua barang-barang dan makanan yang ia gantung di pohon sudah berserakan di tanah. Jill yakin, benar ia pasti sedang dikerjai oleh seniornya. Di saat itu, tanpa sengaja Jill melihat sosok aneh dari balik pohon. Jill mulai ketakutan, berniat kembali ke tendanya. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Jillian, it's just me. Ternyata itu adalah Marty. Kedatangan Marty ke tempat itu hanya untuk memastikan keadaan Jill baik-baik saja. Jill merasa kesal kenapa ia harus merusak semua persediaan makanannya. Dengan tegas, Marty berkata, bukan dia pelakunya, ia tak melakukannya karena ia baru tiba sesaat sebelum Jill terbangun. Marty ingin kembali ke perkemahan. Jill berkata bahwa ia menemukan boneka tak jauh dari tendanya ketika ia akan mengambilnya. Boneka tersebut tak lagi terlihat di tendanya. Ia yakin pasti Marty telah mengambilnya. Jelas saja, Marty menyangkalnya sembari memberikan tasnya pada Jill untuk diperiksa. Marty merasa kemungkinan Jill hanya berhalusinasi. Ia pun berniat kembali ke base camp untuk meyakinkan dirinya masih waras. Ia memaksa Marty menemaninya ke tempat ia menemukan boneka tersebut. Disinilah Marty menceritakan kisah Jenny yang sebenarnya, di mana Fred, ayahnya lah yang menjadi pembimbing saat itu. Jenny yang mempunyai kebiasaan tidur berjalan meninggalkan tendanya menuju danau. Padahal malam itu ayah Marty sudah memastikan pintu tenda tertutup rapat agar Jenny tak bisa keluar. Kejadian itulah yang sempat membuat ayah Marty shock dan trauma. So, Lacey told me the Janie story is true. Tibalah mereka di tempat Jill menemukan boneka yang kemungkinan milik Jenny. Tanpa sengaja, Jill seperti melihat sesuatu dari kejauhan. Karena penasaran, mereka pun bergegas ke tempat itu, yang ternyata itu adalah tenda milik orang lain. Marty pun mencoba memanggil-manggil pemilik tenda tersebut. Tak ada jawaban, ia pun memberanikan diri memeriksa ke dalam tenda dan menemukan boneka yang ditemukan oleh Jill. Jill terkejut. Ia yakin orang tersebutlah yang masuk ke tendanya semalam. Mengetahui hal itu, Marty memaksa Jill untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun, Jill yang masih penasaran malah nekat masuk untuk memeriksanya. Dan lagi-lagi ia dikejutkan dengan penemuan foto-foto lama. Ia meminta Marty melihat foto-foto tersebut. Nampak jelas kekesalan di wajah Marty. Ia langsung mengambilnya dan berlari kembali ke tenda Jill. Sesampainya di tenda, Marty memberikan foto-foto itu yang ternyata adalah foto-foto Jenny dan teman-temannya 30 tahun yang lalu. Namun Marty menyembunyikan satu foto dari Jill. Melihat boneka yang sama di tangan Jenny, Jill yakin kasus kematian Jenny berhubungan dengan pemilik tenda tersebut. Ia berniat melaporkan penemuan itu pada Fred. Namun anehnya, Marty malah mencegahnya. Melihat tingkah Marty, Jill curiga jangan-jangan Marty lah pemilik tenda tersebut. Ia lalu memperlihatkan satu foto yang tadinya ia sembunyikan dari Jill, di mana foto tersebut adalah foto ayahnya bersama Jenny dan kawan-kawannya. Marty berkata kemungkinan besar tenda tersebut milik ayahnya. Ia meminta Jill merahasiakan penemuan itu dari ayahnya. Stay there. Stay there. I think it's my dad's tent. Keep this between us. It's Janie's doll. Ketika Marty memaksa Jill kembali ke base camp, tiba-tiba terdengar suara mesin dari kejauhan. Why are you on this island?
Yang ternyata itu adalah Ray. Marty kaget mengetahui ada orang lain di pulau milik ayahnya. Ray berkata ia datang karena mendengar panggilan dari Jill. Jill lantas menceritakan tentang keberadaan tenda asing dan foto-foto yang mereka temukan. Dan juga seseorang yang mencoba masuk ke tendanya. Ray lantas meminta mereka menunjukkan tenda asing tersebut. Marty pun menawarkan diri untuk mengantarkan Ray ke sana. It's this way. All right. Sembari menunggu mereka kembali, Jill berusaha mencari sinyal sampai ke danau untuk menghubungi sahabatnya yaitu Lacey. Namun hasilnya tetap nihil. Tak lama kemudian, Jill mendengar suara teriakan Ray memanggil namanya. Jill terkejut melihat kepala Ray berdarah. Ia berkata seseorang telah memukulnya dari belakang, yang kemungkinan Marty pelakunya. Jill yang tak percaya begitu saja bertanya kepada Marty. Ray berkata bahwa ia tak mengetahui keberadaannya. Ia tetap menuduh Marty pelakunya dan meminta Jill untuk segera bergegas meninggalkan pulau. You gotta get your stuff. Go! Now! Ketika sedang berkemah, tanpa sengaja Jill melihat foto yang diberikan oleh Marty, yang ternyata kejadian di 30 tahun lalu pembimbingnya terdiri dari 2 orang, yaitu ayah Marty atau Fred dan juga Ray. Jill pun sadar ada sesuatu yang dirahasiakan Ray darinya. Ia pun mulai mengkhawatirkan keberadaan Marty. Untuk mengalihkan Ray, ia dengan sengaja menyetel nada dering di ponselnya dan berpura-pura kalau ia menerima telepon dari base camp. Dia berusaha membuat Ray percaya bahwa bantuan dari base camp akan segera datang, dan benar saja. Usahanya tersebut berhasil membuat Ray percaya. Ray pun pamit pergi untuk mengobati lukanya. All right, be careful. Diam-diam Jill mengikuti Ray sampai ke perahunya, dan benar saja. Dugaan Jill terlihat Ray mencuci darah palsunya yang ada di kepalanya. Jill terus mengikuti arah perahu Ray. Yang ternyata pemilik tenda tersebut adalah Ray. Setelah Ray meninggalkan tendanya, Jill bergegas memeriksa tenda dan menemukan Marty dalam keadaan mengenaskan. Tak lama kemudian, Ray kembali untuk mencari udutnya yang ketinggalan. Untung saja, udut tersebut terjatuh di depan tenda. Setelah kepergian Ray dengan seluruh tenaganya, Jill berusaha mengeluarkan Marty dari tempat itu. Dengan menyeret tubuhnya, merasa kelelahan, ia berusaha menyadarkan Marty, namun tak berhasil. Dengan terpaksa ia menyembunyikan Marty dan berniat meminta bantuan dari base camp. Naasnya, anjing milik Ray malah menemukan keberadaan mereka dan terus-terusan menggonggong. Jill berusaha membuat anjing tersebut terdiam. Di sisi lain terlihat Ray yang berada di tengah hutan sedang menggali lubang. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Ia pun mendengar suara gonggongan anjingnya. Jill yang berusaha membuat anjing tersebut diam, segera bergegas mencari bantuan dengan mengirim pesan pada sahabatnya Lacey. Lagi-lagi ia harus mengalami kendala yaitu jaringan. Tak ingin menyerah begitu saja, ia lalu membungkus ponselnya dan berenang ke tengah danau berharap mendapatkan sinyal. Sayangnya, ia tak berhasil mendapatkannya. Dengan terpaksa, Jill melempar ponselnya sejauh mungkin dan berharap terbawa arus agar pesannya bisa terkirim. Setelah itu, ia kembali ke tempat Marty, namun sayangnya, ia tak menemukan Marty di tempat itu. Yang ternyata Ray berhasil menemukan Marty dan membawanya kembali ke tenda. Merasa khawatir dengan keselamatan Marty, Jill mencoba menggunakan radio tapi tetap saja nihil. Mau tak mau Jill harus cari cara sendiri untuk menyelamatkan Marty. Ia pun menggunakan suar untuk memancing Ray. Dan benar saja, Ray berhasil menemukan keberadaan Jill. Tanpa berpikir panjang lagi, Jill langsung menyerang Ray. Tapi serangan tersebut berhasil digagalkan oleh Ray dan membuat Jill tak sadarkan diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Jill tersadar dalam kondisi terikat.
Melihat Ray memegang boneka Jenny, Jill berpikir kemungkinan kematian Jenny membuat Ray depresi karena Ray dan Fred lah yang saat itu menjadi pembimbing Jenny. Jill pun berusaha menenangkan Ray dan berkata bahwa itu bukanlah kesalahan mereka. Namun upayanya tersebut tak berhasil menyadarkan Ray. Is that what you dream about? You think that you need to be punished, but we don't. Don't. Supposed to get help from this. Setelah mendengar semua ocehan Jill, Ray lantas membuka ikatan Jill dan memintanya berjalan menuju danau sambil memegang boneka Jenny. Dari belakang Ray melihat wujud Jenny, semua itu Ray lakukan untuk membangkitkan kembali ingatannya tentang Jenny. Sesampainya di danau, Jenny yang sering tidur berjalan tersadar dan berteriak. Saat itulah Ray memukulnya hingga tak sadarkan diri. Hal serupa pun ia lakukan pada Jill. Terungkaplah fakta bahwa Ray lah yang telah menghabisi Jenny dan ia lupa di mana ia menguburkan jasadnya. Alasan ia mencari jasad Jenny karena sahabatnya Fred akan menjual pulau tersebut jika tengkorak Jenny tak segera ditemukan. Ia takut hal tersebut akan mengungkapkan kejahatannya dan berakhir di penjara. Jill yang baru sadarkan diri terkejut mengetahui dirinya akan dikubur hidup-hidup oleh Ray. Ia memohon pada Ray agar tak melakukan hal tersebut. Ray lantas teringat kembali bahwa saat itu ia mencekik Jenny dan ketika ia melakukan pada Jill. Ray lantas teringat kembali bahwa saat itu ia mencekik Jenny dan ketika ia melakukannya pada Jill, ia pun teringat di mana letak kuburan Jenny. Saat itu juga ia pun pergi meninggalkan Jill. Keesokan paginya, terlihat Fred sedang bersiap-siap untuk menjemput Jill. Di saat bersamaan, Lacey menerima pesan darurat dari Jill. Sayangnya, ia tak sempat memberitahu isi pesan Jill pada Fred karena Fred sudah berada jauh dari dermaga. Sementara itu, Jill yang kembali tersadar kini sudah berada di perahu Ray bersama tengkorak milik Jenny. Fred yang sudah tiba di pulau dan tak mendapati Jill di tendanya, berteriak memanggil-manggil nama Jill. Mendengar suara Fred, Ray segera kembali ke tendanya. Fred yang berusaha mencari Jill terkejut melihat tenda orang lain di pulau miliknya. Ia tak menyangka seseorang tersebut adalah sahabatnya sendiri. Mereka baru bertemu kembali setelah 25 tahun. Fred lantas menanyakan apa alasan Ray berada di tempat ini. Ray pun menjawab bahwa ia hanya ingin berkemping untuk terakhir kalinya sebelum Fred menjual pulaunya. Di saat bersamaan, Fred mendengar suara minta tolong dari Jill. I'm camping out. Ketika Fred mengambil radio tersebut, tiba-tiba Ray memukulnya dari belakang hingga pingsan. Merasa sesuatu terjadi pada Fred, Jill berusaha melepaskan diri dari ikatannya dan kabur dari tempat itu. Ray yang mengetahui segera mengejar Jill yang rupanya kembali ke tenda. Ketika Ray akan menghabisinya, Jill berhasil menancapkan besi ke paha Ray. Melihat Ray terluka, Jill menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur menggunakan perahu Fred. Jill mendapatkan masalah karena tak bisa menghidupkan mesin perahu yang sudah terlihat tua. Ia pun berinisiatif menggunakan perahu Marty. Sayangnya, Ray berhasil menangkapnya dan berusaha membunuh Jill. Jill menusuk luka Ray dengan jarinya dan menghantamnya dengan batu. Merasa muak dengan semua kejahatan Ray, Jill mengambil jangkar lalu menancapkannya ke mulut Ray yang membuatnya tewas saat itu juga. Di akhir cerita, diperlihatkan Jill kembali ke base camp bersama Marty juga anjing milik Ray tanpa menjelaskan bagaimana keadaan Fred atau ayah Marty. Dan dengan begitu film pun berakhir. Nah, seperti itulah cerita dari film Solo. So, coba tuliskan di kolom komentar Pak, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Dan jika kalian suka,
Jangan lupa berikan like-nya.